peserta ikhlas ke-20 dengan judul Kurban 2025 Potensi dan Tantangannya. Sambil menunggu peserta yang lain untuk masuk ke Zoom, saya akan menjelaskan peraturan Zoom di ikhlas ini. Yang pertama, teman-teman wajib memute atau audio memute audio selama penjelasan. Kemudian, tidak wajib on cam. Ada kendala di jaringan on cam tidak usah dinyalakan agar materinya tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pertanyaan akan dibuka dua sesi, tapi sesinya berbeda ya ini. Nanti ada sesi domba dulu dengan Pak Rizky dari owner Young Farmer. Kemudian sesi kedua nanti ada penjelasan lagi dari Pak Yuga Suarsa dari owner Montekar. Kemudian di akhir akan ada sesi pertanyaan mengenai sapi. Kemudian, jika mengajukan pertanyaan, teman-teman wajib mengisikan di kolom chat atau bisa raise hand ya ketika sesi pertanyaan. Kalau misalkan raise hand ketika belum sesi pertanyaan, nanti nggak akan dijawab. Yang keenam, yang kelima, wajib mengisi form evaluasi penyelenggaraan karena teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat itu harus mengisi form Isi dulu form karena dulu karena kalau kalau misalkan 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 teman ya, yang keenam, keenam sertifikat sertifikat diberikan hanya diberikan hanya kepada kepada peserta peserta yang yang isi form isi form evaluasi. evaluasi. Ya, yang ketujuh, mohon teman-teman on cam terlebih dahulu cuma sebentar ya, 1 detik aja untuk foto bersama. Nah, yang kedelapan, teman-teman juga bisa screenshot bukti mengikuti pelatihan untuk dimasukkan ke dalam eh, form evaluasi karena untuk sebagai bukti bahwa teman-teman telah mengikuti kelasnya. Baik, sudah ada 25. Berarti sudah ada sekitar 20 orang ini, Kang, yang akan eh, menyimak penjelasan tentang potensi dan tantangan Kurban 2025. Baik, Siap. eh, ya, perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita yang pertama dari yang farmer ada Kang Rizky Prasetyadi SPT MPT. Eh, nah, eh, Kang Iki juga sudah pernah ya Kang mengisi kelas tentang domba ini. Kita untuk ada nih perkembangannya di tahun 2025 lebih spesifik ya 2025 dan minggu depan kita akan melaksanakan kurban juga. Baik, tanpa membuang waktu, saya persilahkan Kang Iki untuk eh, penjelasannya. Baik, siap. Saya set screen dari saya aja ya langsung atau oh udah tadi sana. Iya, langsung aja. Berarti terima kasih Mbak Nisa. Ini kali kedua ya saya mengisi kelas. Yang pertama tentang potensi domba Garut dan yang sekarang mengisi tentang potensi dan tantangan domba kurban di Jawa Barat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada BPVP Bandung Barat yang telah mengundang saya dan juga rekan saya yang nanti menjadi pemateri kedua, Kang Yuga dari Motekan Farm. Nah, langsung saja ya. Ini saya materi yang memang sebetulnya yang saya alami ya tentang potensi dan tantangan. Nah, sebelum ke materi, ini ada sedikit perkenalan dulu ya bahwa memang saya secara secara biografi ataupun CV itu eh, selain menjadi peternak juga menjadi akademisi, tetapi memang dari awal dari 2011 sudah 14 tahun itu saya sebagai peternak gitu ya, peternak domba dan juga baru diamanahi di
Fakultas Peternakan UNIPI itu sebagai dosen di tahun 2021. Jadi praktisi yang menjadi akademisi sebetulnya gitu. Nah, lanjut aja. Ini nanti bisa dibacanya. Nah, ini kalau kita bicara tentang potensi ya, tentang kurban, terutama domba kambing, kita juga bicara dulu tentang kelebihan ternak domba dan kambing. Nah, yang pertama itu potensi atau kelebihan ternak domba kambing ini adaptasinya baik. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa kita ketika kita memelihara domba di cuaca atau musim apapun, itu sebetulnya adaptasinya baik. Kalau misalnya pakannya bagus gitu ya, itu adaptasinya baik. Apalagi ini juga di musim misalnya penyakit, itu domba dan kambing ini lebih minim terkenanya, seperti PMK misalnya. Nah, PMK itu kalau misalnya di sapi, dampaknya bisa lebih besar dibandingkan di domba. Lanjut, terus juga cepat dijual apabila membutuhkan dana. Memang domba ini termasuk ruminansia kecil yang ketika kita jual itu bisa cepat gitu ya. Lanjut, nah peluang pasarnya masih terbuka. Selain tentang ketahanan pangan, itu untuk kebutuhan konsumsi, tapi juga kita punya kebutuhan untuk ibadah, yaitu akikah dan kurban. Nah, apalagi sebentar lagi kita akan eh, musim kurban ya, ibadah haji atau Idul Adha, ini menjadi peluang pasar yang sangat besar bagi para peternak domba dan kambing. Lanjut, penggerak ekonomi kerakyatan bahwa kalau kita lihat memang domba dan kambing ini banyak dipelihara oleh peternak-peternak rakyat. Bahkan 90% ternak kita adalah peternak rakyat. Nah, artinya ketika musim kurban pada saat ini akan sangat berdampak besar sebagai tambahan penghasilan bagi peternak. Lanjut. Nah, ini kebutuhan pasar ibadah yang tinggi. Kita bisa tahu bahwa Indonesia ini muslim terbesar dan juga selain muslim terbesar ada ibadah kurban dan juga akikah. Untuk ibadah akikah misalnya itu harus menggunakan domba dan kambing. Nah, untuk ibadah kurbannya itu bisa sapi, bisa unta, bisa juga domba dan kambing. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa sebetulnya untuk kebutuhan ibadah, pasar ibadah yang tinggi. Lanjut lagi. Nah, ini kalau kita bicara tentang populasi, ini sebetulnya populasi dalam bentuk BPS ya, tapi ini juga saya agak sedikit melihatnya apakah ini sesuai dengan yang ada di lapangan atau tidak, karena semenjak tahun 2023 yang berwarna oranye itu domba, yang berwarna kuning itu kambing ya, itu merosot tajam. Ini saya tidak tahu apakah datanya, tapi datanya saya dapat seperti ini dan juga di 2024 itu 9 juta naik lagi. Nah, tapi kenyataannya sebetulnya nanti saya akan lebih banyak bicara ya tentang tantangannya, bagaimana kurban ini tahun ini meskipun populasi yang dikatakan BPS itu 9 juta, tapi kemungkinan populasi domba di kita ini jumlahnya akan lebih besar dari ini karena kalau kita lihat permintaan saat ini kurban, permintaannya mungkin ya dampak ekonomi itu menurun, tetapi peningkatan produksi itu mulai banyak sebetulnya peternak-peternak yang bertumbuh dan juga muncul ya sebagai peternak domba dan kambing. Ini sebetulnya peternakan domba dan kambing ini makin banyak digemari ya, banyak yang menjadi peternak domba dan kambing. Artinya populasi secara populasi domba dan kambing di Indonesia saya rasa akan sangat berdampak populasinya meningkat gitu ya. Nah, tinggal bagaimana ini di sisi permintaan, daya beli memang menurun, tapi sebetulnya untuk kurban ini kita tidak tahu angka pastinya ini apakah nanti di akhir akan ramainya karena sejauh ini info dari teman-teman yang saya himpun di lapangan untuk peningkatan pembelian domba kurban di Jawa Barat tentunya ini masih belum memenuhi harapan para peternaknya. Lanjut lagi.
Nah, ini kalau misalnya kita bicara peternakan domba, ini ada secara konsumsi, secara untuk akikah dan juga untuk kurban ya. Tapi nanti saya akan titik beratkan kita bahas tentang kurbannya. Lanjut lagi. Nah, ini secara pemotongan, ini sebetulnya nanti ujung-ujungnya akan berdampak juga pada apa? Pada kurban ya. Karena harian untuk domba dan kambing itu ada akikah misalnya. Akikah saja kalau saya tanya ke teman-teman Aspakin ya, Asosiasi Pengusaha Akikah, ini data mereka itu bisa mencapai 6,3 juta per tahun yang dipotong. Nah, untuk data pasar daging tidak ada angka pasti, tapi katanya kenaikannya bisa di 20% dalam setahun terakhir. Tapi kita juga digempur oleh pasar impor juga, impor ya, yang ada domba impor, ada daging impor maksudnya. Ini juga akan berdampak juga ke pasar daging. Tetapi untuk data pemotongan kurban yang tercatat ini ada 1,03 juta per tahun yang tercatat ya. Nah, kenaikannya sebetulnya kalau untuk kurban ini yang saya rasakan selama 14 tahun bermain di domba, ini sebenarnya terus meningkat. Tetapi di angka di tahun 2022 itu mulai ada penurunan eh, permintaan. Saya tidak tahu apakah permintaannya yang berkurang atau misalnya produksinya yang bertambah. Tapi di tahun 2022 sampai sekarang itu peningkatan peternak domba dan kambing ini makin banyak digemari gitu, makin banyak yang menjadi peternak domba dan kambing. Gitu. Lanjut. Nah, ini untuk prospek kurban. Kita lanjut. Nah, yang pertama ini prospeknya itu salah satu ibadah yang dianjurkan. Jadi eh, kalau misalnya kita mampu ya diharuskan sebetulnya gitu ya. Sunnah muakkad itu. Lanjut lagi. Nah, mayoritas Indonesia Muslim, kita coba juga bayangkan kalau misalnya 270 juta jiwa penduduk Indonesia gitu ya, yang Muslimnya hampir apa mayoritasnya 1% saja yang berkurban, itu berarti kan hampir 2,7 juta ya. Tapi di data sebetulnya 1 jutaan yang kurban gitu ya. Lanjut. Terus juga harga lebih baik dan menguntungkan. Nah, ini juga menjadi salah satu prospek bagaimana kurban ini untuk sebagian besar peternak ini menjadi prospek yang ditunggu karena harganya itu lebih baik dan menguntungkan bisa sampai 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari harga biasa pada umumnya gitu ya. Nah ini bahkan kalau misalnya kita lihat para peternak yang pertambahan bobot badannya kurang bagus gitu ya ataupun kematiannya lumayan cukup besar tapi masih bisa untung di kurban ini karena harganya itu ya lebih baik dan menguntungkan. Terus yang keempat, jumlah pemotongan semakin tahun semakin meningkat. Nah, ini juga kita harus compare data itu ketika misalnya penurunan penjualan ada di tingkat peternak, tetapi data yang saya terima katanya di Basnas itu ya Basnas yang itu katanya pemotongan domba kurban tahun kemarin itu meningkat gitu ya. Nah, itu meningkat. Nah, artinya kan ini bisa jadi beberapa faktor nih, apakah daya beli atau permintaannya menurun, atau misalnya permintaan meningkat tetapi produksi kita ini semakin bertambah domba-dombanya. Lanjut. Nah, bisa menjadi usaha sampingan yang menghasilkan 1 tahun 1 kali. Bahkan bagi beberapa peternak itu menjadi usaha pokok sebetulnya. Seperti sampingan tapi usaha pokok. Jadi karena marginnya tinggi misalnya kan, mereka itu biasanya kurban aja. Nah, sehari-harinya eh, apa bisa ya dicukupi dari usaha kurban tersebut gitu, sepanjang tahun. Lanjut. Nah, ini potensi kurban 2024. Ini sumbernya dari IDIAS ya. Ini proyeksi untuk domba ini sekitar 1,21 juta ekor yang dipotong dengan total nilai sebesar 7,3 triliun dan juga ada 17
ribu ton daging yang dihasilkan. Ya, ini data artinya kurban ini menjadi penopang nih ya. Kalau contoh berarti dari jutaan peternak ya yang bisa apa yang bisa terdampak atau berdampak dari si kurban ini. Jadi ada 1,21 juta ekor domba yang dipotong setiap tahunnya untuk kurban. Nah, ini kan momen yang paling ditunggu-tunggu ya oleh peternak. Nah, itu. Lanjut, ini potensi dan kondisi harga domba yang ada di lapangan ini dari tahun 2018 sampai 2023 ini kalau kita lihat peningkatan ya, selalu ada peningkatan 10 sampai 15% baik jantan dan betina. Tetapi yang tadi balik lagi saya bicarakan bahwa tantangan tahun ini sebetulnya adalah uh, bagaimana kita bisa menjaga uh, apa usaha kita ini akan tetap berjalan di tengah misalnya daya beli misalnya kan gitu. Terus juga kalau kita lihat dari sisi lapangannya, apakah daya beli benar-benar daya belinya atau misalnya produksinya yang kita memang lebih apa lebih meningkat gitu ya karena sampai tahun 2023 itu harga di pasaran itu terus meningkat, tetapi di 2024 saya juga lihat di lapangan bagaimana malah turun. Harga itu malah turun. Di harga 2024 ke 2025 itu agak turun. Jadi misalnya yang saya beli bakalan 85.000 sampai 90.000 itu turun tahun sekarang. Nah ini kondisinya mungkin disebabkan karena bisa jadi permintaan ataupun produksi kita yang meningkat gitu karena semakin banyak sebetulnya peternak yang menjadi peternak domba dan kambing gitu ya. Apalagi budidaya ini juga sebenarnya bagus bagaimana peternak-peternak domba kambing kita itu muncul sebetulnya. Nah, muncul bahkan peternak-peternak domba kambing yang biasanya dulu itu kita sulit menemukan peternak domba kambing yang memelihara 100 ekor lebih. Tapi sekarang itu peternak-peternak domba kambing kita yang berpopulasi 100 ekor lebih itu sudah banyak ya dijumpai. Baik di Jawa Barat, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi artinya saya produksi domba kambing kita secara nasional saya rasa akan sangat naik gitu ya. Nah, ya. Lanjut. Nah, ini juga program kurban. Nah, biasanya untuk program kurban yang biasa dilakukan itu ada tiga ya. Yang pertama dipilih secara langsung ke kandang, bisa juga diantar sudah dipotong, bahkan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, uh, biasanya kalau misalnya dibagikan itu bisa memilih dombanya langsung atau dipercayakan pemilihannya. Nah, ini juga apa? Kalau kurban itu kan biasanya ya itu jantan. Sebetulnya tidak ada larangan mau jantan mau betina. Tetapi akhir-akhir ini memang pemotongan betina semakin diminati. Ini juga kita harus lihat bagaimana ya betina itu lebih murah misalnya. Nah, itu pas tuh di di tengah uh, daya beli menurun misalnya kan gitu. Terus betina lebih murah, ini kan faktornya bisa jadi semakin diminati. Tapi juga kita harus lihat ketika betina ini terus dipotong, gitu kan nanti bagaimana populasi ke depan gitu ya. Nah ini sebetulnya banyak faktor untuk kurban ini. Tapi yang jelas potensinya masih ada, tapi tantangannya juga kepada peternak-peternak baru ataupun yang sudah lama itu tentu juga harus menghitung kita bagaimana tahun di tahun sekarang ataupun tahun depan kita harus menghitung populasi yang akan kita eh, populasi yang akan kita apa eh, adakan di kandang kita ini berapa banyak sih gitu kan. Nah, gitu. Lanjut. Nah, ini juga ada tantangan bagaimana tadi ada potensi, ada tantangan bagaimana kondisi umum peternak domba kambing di kita ya. Nah, ini usaha peternakan rakyat memang 90% masih beternak rakyat, artinya produktivitasnya masih rendah, kandang tidak efisien dan ngarit ya. Terus juga tidak terintegrasi dengan pasar. Artinya ini memang sebagian besar
kondisi peternak domba kambing di kita ini secara produktivitas dan secara efisiensi masih kurang karena misalnya biasanya mereka itu memeliharanya hanya 2, 3, bahkan di bawah 10 ekor. Nah, tetapi tingkat efisiensinya biasanya kita berapa ekor sih efisien dalam mengurus domba itu sampai berapa ekor. Terus juga masih tidak punya lahan sendiri untuk ngarit misalnya atau mencari rumput. Biasanya kan lahan-lahan orang ataupun tegalan ini yang membuat biaya operasional dan juga biaya produksinya itu tinggi juga. Nah, ketika nanti di penjualan, ketika biaya produksi tinggi, itu bisa jadi harga dombanya akan mahal misalnya kan. Nah, ini juga ketika sekarang semakin bersaing, tingkat produksi di domba ini dan kambing ini semakin naik juga, ini bisa jadi uh, apa persaingannya semakin banyak gitu. Lanjut. Nah, ini juga isu kekinian dan juga ancaman. Ini kemarin juga kita juga baru Rakernas ya, rapat kerja nasional. Ini Pak Ketua Umum juga menyampaikan bahwa kita ini sebetulnya banyak juga tantangan sebenarnya ke depan. Meskipun kurban itu ibadah ya, tapi juga akan dipengaruhi juga beberapa faktor. Nah, faktor yang paling kental itu sekarang itu yang isu yang menjadi kekinian dan ancaman itu ini ada next itu di daging impor. Nah, ini daging impor kita, ini saya data baru sampai 2023, ini sekitar 4 juta kilo, 4 juta kilo karkas. Nah, dengan asumsi karkas 20 kilo berarti setara 214.000. Nah, artinya kalau kita lihat ini apakah berdampak misalnya dengan kurban? Ya sudah pasti kalau misalnya kita produksi lagi bagus, lagi tinggi, tapi ada daging impor masuk, nah artinya kan daya serap domba-domba kita juga akan menurun gitu ya. Nah ketika menurun, ini udah pasti nanti akan banjir di akhir. Biasanya banjir itu ketika kurban. Nah, ketika banjir itu otomatis produksi meningkat, daya beli turun atau permintaan turun, ini akan berdampak kepada eh, penyerapannya yang tidak maksimal di kurban. Nah, itu. Jadi ini akan menjadi hal yang menurut saya juga berdampak ya secara makanya sebenarnya sekarang kita melalui asosiasi sudah melalui HPDKI itu sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian Pertanian bahwa untuk sekarang daging impor itu sudah berhentikan dulu rekomendasinya. Jadi tidak ada dulu daging impor masuk, daging impor untuk domba kambing ya, itu masuk. Jadi ini mudah-mudahan juga bisa berdampak kepada teman-teman peternak, penyerapan lebih maksimal itu di kurban. Lanjut, oh ini lanjut aja. Sip, kalau dari saya cukup, Mbak Nisa. Mangga kalau misalnya ada pertanyaan, terima kasih. Bila itu fiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan nih, Kang. Bagaimana pandangan mengenai pentingnya kurban dalam kehidupan sosial dan agama? Hmm, boleh dijawab, Kang? Oh iya, ini ya kalau misalnya sebetulnya gini, kalau dalam kehidupan sosialnya kita lihat dari sisi peternak ya. Kalau dari sisi peternak ini tentu akan berdampak bahwa kurban itu yang tadi saya katakan harganya itu lebih baik dan juga menguntungkan. Nah, artinya ketika lebih baik dan menguntungkan ini untuk para peternak itu akan bergantung juga nih ke profit mereka. Jadi kadang-kadang ini ada peternak yang mereka itu sehari-hari rugi misalnya atau marah kasih pakan terus. Nah, harapan mereka itu nanti di kurban akan jadi profitnya besar sehingga menutupi bulan-bulan sebelumnya gitu kan. Nah, artinya ketika kurbannya itu daya serapnya bagus, terus domba peternak terjual, ini akan orang-orang
peternak ini menjadi apa ya, menjadi baik dan juga mereka itu nggak kapok jadi peternak gitu. Kalau misalnya kurbannya bagus gitu ya. Nah itu teh. Tapi kalau secara terus juga daging kurban ini kan tadi juga ya sangat banyak. Bayangkan 1,2 juta ekor itu dipotong, artinya berapa juta kilo daging yang dihasilkan. Ini juga kalau misalnya pemerintah ataupun lembaga-lembaga itu bisa bisa optimal dalam penyerapannya, ini juga bisa sangat berdampak sekali kan untuk kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia gitu. Oke, semoga belum puas ya Kang Diki, jadi sehingga mencari lagi di luar sana. Ada lagi nih Kang dari Pak Danang Tri Soharnoko. Kebutuhan kurban itu kebanyakannya kambing atau domba. Terus kambing atau domba apa sih yang biasanya menguntungkan untuk breeding atau penggemuk? Hmm. Siap. Jadi kalau misalnya kita bicara kambing atau domba, ini tergantung juga wilayah misalnya kan. Kalau wilayah taruh Jawa Barat itu biasanya domba. Nah, kalau untuk Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa domba juga bisa kambing biasanya kan. Jakartaan juga ada kambing, ada juga domba. Kalau Kalimantan misalnya kan karena domba itu tidak bisa masuk ke Kalimantan jadinya kambing kan. Nah, itu tergantung kepada budaya atau kebiasaan di daerah-daerah gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi jenis domba yang menguntungkan untuk penggemukan atau breeding ini dikembalikan lagi ke daerahnya masing-masing. Kalau misalnya kita lihat dulu survei di sana, itu misalnya gini, kalau Jawa Barat biasanya domba Garut atau domba periangan, karena mereka itu identik sama yang bertanduk kalau ketika kurban gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa memaksakan domba non tanduk misalnya. Nah, kita juga harus baca pasar dulu. Nah, kalau misalnya domba Garut di Jawa Tengah, Jawa Timur, apakah bisa diterima di sana atau permintaannya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga kita harus lihat sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Oke, terima kasih Kang Iki. Makanya nanti Pak Siap. Danang lihat dulu di sekitarnya apabila ingin menjadi peternak yang paling sesuai itu domba yang mana atau jenis kambing yang mana. Di sini ada Ibu Nurwiyati. Kalau kita mau kurban, apakah harus akikah dulu? Kurban harus akikah. Kalau eh, pandangan saya ya, ini sebetulnya mau kurban belum akikah nggak jadi nggak masalah. Mau sebenarnya nggak jadi masalah mau kurban tapi belum akikah ya bisa kurban dulu. Karena itu kan berbeda ya saya. Nah, Mbak, itu berbeda Bu kalau antara akikah dan juga kurban. Jadi bisa kurban dulu atau misalnya mau akikah dulu silakan. Enggak, adalah di Oke. Banisa kayaknya. Oh, Eh, udah ya. eh, ada lagi. Eh, Terima Agak putus-putus, kasih Mbak, ya, nasi suaranya. untuk Mbak. Oh, masih ya, Nah, udah aman. aman. Selain kurban, apakah ada potensi untuk menyalurkan kambing atau domba ke sektor lain atau seperti kambing atau domba perah karena susu kambing mungkin dinilai sudah dikenal karena kandungannya lebih baik daripada susu sapi. Itu gimana, Kang? Hmm, siap. Ya, eh, sebetulnya kalau untuk potensi ya ini domba dan kambing untuk apa? Untuk kurban.
itu sudah pasti domba dan kambing tipe pedaging ya. Nah, kalau misalnya kita pingin ke perah, itu juga jenisnya misalnya kan berbeda. Nah, biasanya kambing tuh. Nah, itu potensinya juga tinggi juga. Karena memang apalagi waktu itu sebenarnya pada saat COVID itu susu kambing itu tinggi gitu ya si apa permintaannya. Nah, semua juga pada bermunculan tuh peternak-peternak kambing. Tapi potensi juga untuk kambing perah itu bisa jadi karena kan mereka itu butuhnya itu untuk diperah itu anaknya yang betina atau kambing betina. Nah, yang jantannya itu bisa jadi potensi untuk masuk ke kambing kurban. Ini saya sedikit aja ya kalau bahas tentang perah karena ini judulnya kan kurban gitu teh. Oh iya, oke. Lanjut Ya. di ini. Kalau peternak dapat bantuan subsidi atau pakan atau obat dari dinas terkait nggak Kang? Mungkin ada infonya Kang katanya kalau misalkan pakan atau obat pernah disubsidi atau tidak gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya bantuan yang basisnya peternakan itu yang pertama kita harus bentuknya itu kelompok ternak. Nah, terus ketika kelompok ternak itu harus didaftarkan dulu melalui penyuluh di wilayah tersebut. Jadi misalnya saya di Kabupaten Bandung ada penyuluhnya, saya bikin kelompok ternak, nah nanti sama si penyuluhnya ini didaftarkan di sistem sistem di kementerian lah. Nah itu nanti kalau ada bantuan biasanya lewat sana gitu. Ini sedikit sharing aja ya. Nah, tapi bukan berarti karena saya juga belum pernah dapat bantuan. Saya belum pernah, tapi sistemnya seperti itu. Jadi biar rata-rata tidak bisa perorangan, tapi harus sebagai kelompok ternak dulu, nanti baru didaftarkan oleh penyuluh di wilayah tersebut. Oke, terima kasih Kang infonya. Hmm. Eh, jadi Mas Firman nih kalau misalkan mau beternak bikin dulu ini ya kelompok ternaknya untuk mendapatkan proses bantuan tersebut ya. Nah, ada selanjutnya bagaimana peluang pasar domba setelah Lebaran Haji jika panen skala banyak, apakah bisa dibantu kerjasamanya gitu? Gimana Kang ini setelah Lebaran Haji kan udah tuh selesai. Itu biasanya seperti apa? Kemudian bisa nggak kerjasama gitu dari Siap. Pak Nofri. Kalau nah itu jadi akhir pemasaran domba itu biasanya kan ada tiga. Yang pertama kurban. Ketika kurban berakhir ya sudah pasti ada akikah. Terus juga ada pasar harian daging ya. Nah itu. Nah tinggal bagaimana kita nantinya itu juga potensinya besar. Tetapi yang harus kita cek ketika bermain di daging terutama itu adalah efisiensi atau biaya produksi di kandang kita. Apakah eh, apa bisa untung atau menguntungkan gitu. Karena potensi permintaan juga banyak sebenarnya. Kalau untuk daging domba atau akikah itu juga banyak permintaannya. Gitu. Nah untuk kerjasama ini daerah mana? Sumatera ya kalau tadi saya lihat. Sumatera Barat. Iya, daerah Sumatera Barat. Jauh banget nih. Gimana Nah Kang itu bisa juga. kemungkinannya? Ya sebenarnya kalau misalnya di sana kan yang jadi persoalan kalau pasarnya di Jawa ini tinggi, tapi transportasi dari Sumatera ini apakah kalau misalnya di Sumatera Barat dombanya terjangkau tapi dikirim ke sini jadinya mahal gitu. Nah, itu harus diperhitungkan juga biaya-biaya transportnya, biaya-biaya resikonya gitu. Nah, apakah jadinya lebih murah ketika sampai di sini atau malah lebih mahal gitu. Oke, Gitu harus teh. diperhatikan juga ya kos-kos lainnya yang kita eh, nggak eh, nggak terfikirkan sebelumnya apabila diimpor nih dombanya. Betul. Ya, selanjutnya dari Kang Fajrul Falah. Tips dan trik gimana cara memasarkan hasil ternak domba bagi pemula. Siap. Yang pertama, kalau tips and trick untuk yang pemula ya,
eh, kenali dulu pasarnya. Jadi biasanya kita itu kalau 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 nyari domba 100 ekor, 1000 ekor itu gampang lah. Saya kata gampang, tapi bisa nggak kita menjualnya? Nah itu, jadi bagi yang baru gitu ya beternak, itu harus diperhatikan hilirnya nanti kita mau kemana. Apakah kita misalnya mau ke pasar kurban, nah dilihat kurban kemampuan kita menjualnya berapa banyak. Terus misalnya, oh mau ke pasar akikah, kita lihat juga karena akikah itu kita lihat bobot best seller yang dipotongnya bobot berapa. Terus kita untuk mencapai tersebut harus seperti apa langkahnya. Jadi kalau saya tips untuk yang baru beternak itu kita rubah mindsetnya itu ke hilir dulu. Jadi kita mau kemana gitu arahnya. Hilirnya mau kemana ketika kita punya domba. Nah, domba ini mau diapakan dan juga mau dijual kemana. Nah, itu karena jangan sampai kita beternak aja. Ketika beternak, kita bingung ngejualnya kemana gitu. Nah, ini. Apalagi misalnya kurban, oh potensinya besar. Ini juga sering terjadi. Teman-teman saya yang baru beternak misalnya, dia beternak populasi untuk penjualan kurbannya sudah banyak. Nah, ketika saat ini misalnya potensi pasar daya belinya lagi berkurang, nah bingung ngejualnya kemana. Nah, jangan sampai. Jadi sedikit-dikit kita lihat jualnya mau kemana, kemampuan jual kita seperti apa gitu. Oke, kita juga harus lihat pasar dulu ya, dan disesuaikan sama keinginan pasar domba yang kita ternak itu agar memenuhi syaratnya. Ini ada satu pertanyaan nih Kang kelewat ya. Gimana caranya Yap. melihat hewan kurban jantan atau betina pada saat memotong nanti? Atau maksudnya kayaknya di perbedaan bobotnya atau lain-lainnya. Oh ya, oke. Ya sebetulnya kalau domba jantan dan betina itu mudah. Jadi eh, tapi bukan dari ciri-ciri ini ya, dari ciri bertanduk atau enggak, karena domba jantan itu ada juga yang tidak bertanduk. Jangan sampai, oh tidak bertanduk, dikatainnya betina. Tapi ciri-cirinya untuk jantan itu kan ada skrotum itu terlihat lah. Kalau misalnya kita lihat skrotum, ini kalau saya lihat di, oh, kalau lihat jantan itu kan ada skrotumnya. Eh, Bersama juga ada penisnya itu terlihat. Tapi kalau misalnya untuk betina itu ada ambing dan juga puting dua buah gitu ya. Jadi terlihat sangat terlihat jelas dari ciri-cirinya. Apalagi kan domba yang dipotong untuk kurban ini kan domba yang ibaratnya minimal itu kan 6 bulan ya. Nah, domba 6 bulan, kambing 1 tahun. Jadi sudah terlihat jelas jantan itu ada skrotumnya dan juga ada penisnya. Kalau untuk betina itu ada ambing dan juga ada putingnya gitu. Kalau dari sisi bobot, itu bobot ya pasti jantan biasanya lebih besar. Tapi kan ada juga domba silangan, betina itu besar seperti jantan, bahkan melebihi jantan lokal. Nah, itu kalau dari sisi bobot, tapi yang paling mudah itu dari sisi fisik, fisik si jantan dan juga betina. Oke, terima kasih Kang Iki. Teman-teman nih, Siap. kalau misalkan ada yang masih mau nanya, boleh raise hand. Nanti kita bertanya langsung sebelum sesi berikutnya ke sapi. Siap, siap. Teman-teman, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kesempatan ini nggak ada dua kali. Oke, baik. Terima kasih Kang Iki atas materinya tentang potensi eh, kurban sekarang ya mengenai khususnya domba dan kambing. Semoga nih teman-teman selain bisa menjadi apa namanya
menjadi penyalur juga bisa eh, menjadi ahli ibadah yang sering mengkorbankan kambing dan sapi ya teman-teman. Iya. Siap, makasih juga Amin. Baik, Renisa. terima kasih Kang Iki. Eh, untuk pemateri kedua nih, sekarang ada eh, Kang Yuga dari Motekar Farm. Halo, halo Kang Yuga. Oh ya, betul. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kang. Kameranya Kang belum Hmm, nyala. backgroundnya Iya. Nah, ya nggak apa-apa bahas tapi oh maaf internet saya jelek sekali. Oke, saya izin share screen ya. Waktu dan tempat dipersilahkan Kang Kang Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Suarsa. Alhamdulillah sekarang diamanahi untuk ya punya usaha lah, Motekar Farm. Berdiri sih belajar dagang ya dari kuliah. Nah, mungkin sama Pak Rizky juga Pak yang biasa ya belajar dagangnya dari sejak kuliah. Ya, untuk CV mungkin saya lupa ya menampilkan, jadi hanya perkenalan eh, sedikit aja gitu kalau bahwa Motekar Farm ini bergerak di bidang sapi kurban, khusus di sapi kurban, eh, dan rasnya hanya sapi Bali. Oke, nanti buat teman-teman, insya Allah sih saya sharing ya mengenai potensi sih kebanyakan ya mengenai usaha, karena untuk tantangan memang tiap tahun selalu berbeda, baik dari kondisi ekonomi, kebijakan, ataupun masalah veteriner, sehingga untuk teman-teman yang memang ada niat untuk usaha di peternakan memang menjadikan masalah itu diyakini bahwa itu sebuah fakta yang memang teman-teman harus hadapi. Next. Karena memang ini momen kurban ya, jadi kita berfokus kepada hewan kurban, di mana kita harus seleksi ternak bakalan itu sesuai dengan segmen pasar. Nah, kenapa mundur dulu ke pasar, ke produksi? Karena kalau dari kita yang memang minim apa modal, kita sesuaikan aja dengan permintaan pasarnya. Atau juga ketika modalnya sudah banyak, ya kita bisa membuat pasar yang sudah ada. Jadi pasar itu dibuat eh, dari yang minim atau yang baru terlihat peluangnya, baru kita eh, meng-create sebuah perusahaan yang memang akan mengejar pasar yang baru. Ya. Atau juga membangun pasar yang tertidur. Contoh lah, kita kalau sekarang teman-teman sering melihat akikah itu dulu minim sekali, cuma karena pasar itu masih tertidur. Nah, namun harga akikahnya yang mahal, yang dulu memang image-nya harus jantan, berumur 1 tahun lebih, atau sudah tanggal 2 gigi. Nah, sekarang dengan teman-teman yang usaha akikah menggeliat tuh betina 6 bulan sudah mulai dijadikan hewan akikah. Nah, di situ membangun pasar yang tertidur. Ataupun ketika di daging, itu adalah seperti daging slice yang teman-teman mungkin sering makan-makan daging slice seperti short plate, itu dulu kan daging yang tidak laku di pasaran. Cuma dengan adanya salah satu brand membuat daging slice yang di grill, yaitu mulai peningkatan permintaan. Bahkan kondisi sekarang harga bahan daging
dagingnya aja melebihi harga daging lain, bahkan sempat melebihi harga tenderloin yang memang premium. Next. Nah, ketika dulu kita SMA lah ya, atau kuliah, itu pernah ada teori supply demand atau teori penawaran dan permintaan, di mana ada permintaan, kita seleksi berdasarkan permintaan tersebut untuk hewannya itu. Nah, lalu dijadikan supply-nya di situ. Jadi ketika kita memiliki pasar, memiliki permintaan, nah, kita seleksi bakalan atau seleksi ternak yang memang akan disukai oleh pasar. Next. Namun dengan sekarang permodalan yang semakin tinggi, permodalan yang bisa kita cari lewat eh, venture capital, ada teori baru mengenai supply dan demand, itu adalah supply create demand, di mana kita terus supply, dan ketika supply-nya terus, baik berupa barangnya, berupa iklan, berupa film, nah itu akan meningkatkan permintaan. Seperti ya kembali ke contoh daging slice tadi yang di grill, dengan maraknya film Korea itu permintaan daging slice itu meningkat juga, karena memang ya, kebetulan selain Merdeka Farm ada juga brand kita di bidang daging olahan, di daging siap masak. Dari situ permintaannya meningkat, terutama di 5 tahun terakhir. Permintaan daging slice itu saat menjelang tahun baru Masehi itu udah seperti Lebaran Idul Fitri. Nah, sehingga hal tersebut kita lihat bahwa supply trade demand ini adalah teori baru di mana kapital sangat menentukan hal tersebut, sehingga beberapa produk itu bisa disuplai dulu. Nah, seperti sapi Bali sekarang. Nah, dulu sapi Bali itu tidak diminati oleh pasar Jawa Barat. Nah, namun karena populasi di Indonesia Timur tinggi, ya perlahan terus disuplai ke Jawa Barat, ya akhirnya terbentuklah pasar yang memang eh, yang lebih menyukai sapi Bali dibanding sapi yang lain, walaupun permintaan sapi Bali masih lebih rendah dibanding sapi-sapi lainnya. Next. Kita pernah mungkin ya sekarang lagi musim lah, sapi-sapi di atas 1 ton, artis-artis pada jualan, brand-brand juga yang jualan sapi-sapi besar itu mulai iklan pakai ads berbayar di media sosial. Memang itu pangsa pasar yang mereka kejar. Next. Lalu juga ada pasar yang memang mungkin teman-teman di peternakan baru sekitar 2 atau 3 tahun atau maksimal 4 tahun lah, Belgian Blue, sebuah sapi yang kita semennya diimpor, dikembangkan di kita, yang memang kalau sapinya tuh dari sisi pemeliharaan, terus harga sapinya itu kalau dibanding daging sangat tidak masuk akal, tapi masih punya pasarnya juga. Next. Nah, terus ada juga segmen di mana permintaannya itu adalah sapi-sapi kecil, seperti sapi-sapi Bali, sapi Bali dari NTT atau sapi pesisir dari Aceh, itu punya pasarnya juga, sehingga ketika kita akan memulai, memang sebaiknya diawali dari pasar dulu, karena memang kalau sedikit kita kembali ke sejarah terdahulu ya, sejarah Rasul ketika Abdurrahman bin Auf pun, ketika sorry putus-putus ya sorry ya. Iya, Pak, putus-putus. Sudah mulai jelas belum, Bu? Sudah.
Ya, kembali kenapa kita harus ke pasar dulu? Karena ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah pun, ketika ditawari harta oleh saudara persaudaraannya, ditawari istri juga, dia menolak, tapi yang ditanya adalah pasar. Sehingga kita bisa mengambil ibroh dari kisah tersebut bahwa ketika kita akan memulai sesuatu, ya kita harus melihat pasarnya dulu, dicari pasarnya dulu. Next, pemilihan bibit atau bakalan memang harus tepat ya. Next, pakannya juga harus tepat, pemeliharaannya juga harus tepat. Contoh seperti ini, ketika kita pemilihan bibit yang tepat, bakalan yang tepat, itu kita lihat juga pakan yang tepat. Bukan berarti pakan yang bagus, pertambahan bukan. Maaf Kang, putus-putus lagi soal Ya, ya. beneran. Apa ya? Sudah. Atau saya off cam aja ya buat biar sinyal lebih bagus. Cek. Kayaknya masih. Ya, bentar, sorry, sorry. Sudah jelas belum? Ya, cukup jelas Kang. Ya, karena pakan yang tepat itu, yang pakan yang bagus belum tentu tepat ya, karena kita harus tahu juga bagaimana cara menjualnya. Ketika menjualnya timbang ulang, ya memang pakan yang tepat harus dihitung juga HPP-nya, cost feed per gennya berapa, sehingga kita tidak rugi di akhir penjualan. Kalau misalkan tidak timbang ulang atau hanya recovery dan garansi daging, berarti kita penjualan kurban dengan garansi daging ini harus memiliki pakan yang tepat, yang nutrisi tinggi, mudah dicerna, sehingga yang naiknya itu bukan bobot badan saja, tapi prosentase dagingnya pun meningkat. Ya, kita lihat ya, ada sapi bobot 350, ada 320 dan 320. Next. Ada juga sapi yang bobotnya 500-an. Next. Ini ada juga bobot sapi yang memang eh, bobot sapi di 1 ton. Bentar ya, saya coba tanpa headset. Ada suaranya nggak? Cek. Ada Kang, ada. Oh, siap. Ya, ya seperti ini ya. Kalau dilihat dari total sapi-sapi kecil ini, totalnya juga 1 ton. Yang 500 kilogram juga kalau 2 ekor jadi 1 ton. Yang 1 ekor 1000 kilogram juga memang 1 ton juga ya. Nah, di sini kita memang ketika menentukan pasar, kita memang kekuatan pasarnya di mana gitu. Jangan sampai ketika kita menjual sapi, apalagi kurban, apalagi jenis sapi yang memang ADG-nya tidak terlalu bagus, seperti Bali kan sekitar hanya 500 gram per hari.
Ini ketika kita salah memilih yang dijual, ya tidak sedikit yang memang 2 tahun, 3 tahun itu tidak berlanjut untuk jualan hewan kurbannya. Sehingga peluang di hewan kurban ini harus kita cermati pasar mana yang memang tepat untuk kita. Ya biasanya kalau saya sarankan sih lihat circle kita atau lihat perumahan yang kita sasar itu kondisi ekonominya di mana sehingga kita bisa menentukan harga sapi yang dijualnya harus ukuran berapa. Next, langsung aja beberapa ini. Nah, di sini ada input-output analisis yang biasa saya sarankan ke beberapa teman yang memang sedang menjalani usaha peternakan. Biasanya beberapa investor di sebuah perusahaan peternakan itu perlu apa ya istilahnya shadow consultant lah karena saya juga memang menjadi shadow consultant dua investor peternakan di sebuah perusahaan sehingga saya memberi saran, mengadvise setiap apa yang akan dilakukan perusahaan tersebut yang meminta persetujuan kepada investor. Nah, dari input output analisis ini kita harus melihat bahwa inputnya itu pasti sapi bakalan atau eh, ternak yang akan kita jual, di mana proses tersebut melewati pemberian pakan dan juga pemeliharaan. Ini hitohnya usaha itu kan di sini ya, input output analisisnya. Nah, ketika outputnya itu kita harus melihat sapi besar, sapi sedang, atau sapi kecil. Ini mana yang akan kita sasar berdasarkan segmen market yang kita kejar. Nah, di mana selisih antara output dan input itu menjadi sebuah keuntungan jika arus kasnya positif. Tapi ketika arus kasnya negatif, ya berarti di situ terjadi kerugian. Makanya ada istilah laba rugi adalah kadang memiliki keuntungan, kadang terjadi kerugian. Next. Kita gambarkan model bisnis kanvas buat teman-teman yang memang akan memulai. Nah, sehingga disusun dulu model model bisnis kanvasnya karena peluang peternakan ini masih terbuka lebar. Namun tidak sedikit bahkan teman-teman yang mencoba bermodal punten kan kalau di sapi modal sampai MM-an gitu ya. Tidak sedikit yang modalnya puluhan M juga tidak berjalan lama gitu dengan model-model bisnis yang hanya mengejar kekinian, tapi pondasi usahanya itu belum kuat. Jadi terlalu memviralkan. Jadi atap kalau di pilar marketingnya sudah bagus, tapi di pilar atau di pilar produksinya belum bagus ya hanya akan memviralkan keburukan di kandang kita, keburukan produk kita sehingga dari modal bisnis canvas ini kita memang harus melihat bahwa kita pastikan siapa konsumen atau segmen market yang kita kejar. Nah, ketika ada penjualan, nah kita harus mempromokan atau memperlihatkan nilai manfaat atau keunggulan produk kita. Yang keunggulan produk kita ini tidak akan menjadi sebuah kelebihan ketika tidak tersampaikan kepada konsumen, sehingga kita harus mempunyai media untuk menyampaikan kelebihan-kelebihan produk kita. Selain itu juga kita harus memastikan jalur distribusi atau transportasi atau juga cara menyampaikan produk kita ke konsumen itu harus benar-benar terjamin. Jangan sampai ketika kita menjanjikan jualan sapi bagus yang ada di Papua, tapi tidak bisa diantar ke sini. Nah, itu juga percuma. Ketika kita mempromosikan
punya sumber sapi di Bali, tapi tidak bisa sampai ke Bandung karena tidak punya koneksi truk, tidak punya koneksi perizinan ya, itu juga eh, tidak akan terjadi penjualan. Nah, mundur ke nilai manfaat harus kita ke nilai atau manfaat yang akan diterima oleh konsumen itu harus bisa sampai. Nah, di hal lain kita melihat juga bahwa operasional yang kita lakukan itu adalah penggemukan, di mana kegiatan penggemukan itu berupa pemberian pakan, pembersihan kandang, pemeliharaan sapi, pengecekan kesehatan, yang memang kalau kondisi sekarang sedang wabah PMK memiliki kerumitan tersendiri, itu juga memang harus kuat. Lalu sumber pakan, nah, karena 70% pengeluaran dari pemeliharaan ternak itu adalah pakan. Yang jika satu ekor itu membutuhkan 10% rumput, anggap hitungan kasarnya seperti itu. Ketika punya sapi 300 kilo, berarti kan 30 kilo per hari. Kalau memiliki 100, berarti harus 30 ton per hari. Nah, itu juga eh 30 kilo ya 3 ton per hari. Kalau memiliki 1.000 ya 30 ton. Nah, itu juga harus dikuasai supply-nya. Nah, ketika kita memiliki keterbatasan, nah kita harus memiliki partner atau key partnernya itu harus jelas. Siapa suppliernya yang bisa mensuplai pakan, atau misalkan kegiatan penggemukan, siapa atau vendor atau konsultan yang bisa melaksanakan atau mengawasi pemeliharaan di kandang. Karena tidak sedikit teman-teman yang kalau sekarang kan beberapa startup juga menjualnya jago, tapi ternyata di kandangnya kurang berpengalaman. Nah, ini banyak beberapa startup hanya bertahan, startup peternakan ya terutama, hanya bertahan sekitar 3 atau 4 tahun karena fondasi di kandangnya itu tidak kuat gitu. Ya, mungkin ditunggu sebentar ya, teman-teman. Ya, sip. Next. Salah satu yang pernah saya lakukan ketika penjualan menurun itu karena memang di situ kan terjadi apa namanya penurunan konsumen lah dengan kondisi daya beli saat COVID juga. Nah, itu memang sebuah masalah yang ketika kita menyadari bahwa itu adalah fakta, ya kita tidak perlu memusingkan gitu ya, tapi perlu difikirkan. Sehingga saat itu terfikir saya membuat program namanya Mau Kurban ya, alhamdulillah masih berjalan. Itu menjadi solusi kurang jamaah gitu ya. Nah, ketika masjid-masjid kurang jamaahnya hanya 3 orang, hanya 2 orang, ya kita ajak untuk mengikuti program Mau Kurban. Sangat memudahkan buat pekurban, namun sebetulnya yang paling diharapkan itu adalah kita bisa menghabiskan sapi di kandang, walaupun harus bergabung dengan beberapa jamaah yang mereka pun tidak saling kenal. Next, mungkin itu sedikit paparan mengenai eh, kebanyakan di output input output analisis dan juga model bisnis kanvas. Mungkin itu aja, Mbak. Mungkin ke sesi diskusi aja selanjutnya. Baik, terima kasih Kang Yuga. Ini informasinya lumayan ya, maksudnya kita belum pernah dapat sebelumnya nih, teman-teman. eh, Kalau ada yang mau bertanya mengenai sapi ini, boleh 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 acungkan tangan, raise hand, atau boleh di chat kalau misalkan malu. Ini dari Bu Iis Bandung. Silakan Bu, dinyalain dulu kameranya. Halo.
Halo Bu Iis. Halo Bu Iis. Bisa suaranya dibuka dulu Bu sama kameranya. Bu Iis belum ada jawaban nih. Kita nih ke Abdan. Silakan Mas Abdan. Baik, terima kasih. Bisa melakukan Putus-putus, putus-putus ini Mas. Bisa di ini, bisa di ke tempat yang lebih sinyalnya lebih bagus. sudah cek, sudah ada belum? Ya, sudah. Ya, izin bertanya kepada Pak Yuga kan Ya, terkait dengan sekarang apalagi di musim Idul Adha ini banyak sapi yang sudah di apa ya terlihat sudah sehat gitu. Mungkin pertanyaannya apakah sudah ada penyuluhan atau ini kepada masyarakat yang ibaratnya yang belum yang di pelosok gitu, yang di apa, yang di luar daerah atau di kota yang sulit dijangkau oleh terkait dengan edukasi eh, edukasi di peternakan YPP ini gitu, yayasan ini. Apakah ada tindak lanjut gitu dari pusat? Apakah sudah ada langkah awal tapi belum jalan gitu? Apakah ada tugas, ada PR yang harus dikerjakan? Saya juga selaku apa eh, anggota lembaga gitu, apa selalu sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan edukasi ternak warga apa dengan hubungan baik dengan masyarakat itu selalu saya sampaikan gitu. Apakah ada gas lain gitu, Pak, yang harus disampaikan gitu, Pak? Mungkin segitu saja, mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sosialisasi tentang eh, karena mendekati Idul Adha ya tentang PMK biar untuk masyarakat juga bisa memilih kurban yang baik gitu, Pak. sebetulnya untuk sosialisasi yang lebih dibutuhkan masyarakat ya memang kalau misalkan kita sebagai peternak dari dinas peternakan ya mungkin kalau masyarakat itu mungkin ya dari apa dinas perlindungan konsumen atau hal seperti itu. Untuk hal itu sih di luar apa ya di luar Di luar kuasa kita ya, Pak ya. kuasa kita ya gitu. Nah, tentunya Eh, kita tidak tahu ya untuk masalah penyuluhan tersebut sudah ada atau tidak gitu karena kita memang di pihak peternak yang hanya bisa memberi sapi yang terbaik gitu ya memang tidak sedikit kalau masalah kualitas sapi ya sebetulnya konsumen juga sudah punya insting untuk mendapatkan eh, sapi terbaik gitu harga terbaik gitu sehingga untuk penyuluhan itu memang sebetulnya ya jika memang konsumen memerlukan ya untuk zaman sekarang sih lebih banyak browsing gitu ya bagaimana ciri-ciri sapi sehat gitu. Sehingga kalau untuk penyuluhan sapi ke masyarakat ya saya juga kurang tahu itu Bu. Mhm. Gitu kan. Iya, Pak. Kebetulan kita belum menjadi pihak terkait untuk eh, sosialisasinya ya, Pak ya. Tapi bisa, Pak, kita apa ya, untuk informasi teman-teman di sini bagaimana cara memilih eh, apa sapi kurban yang baik gitu. Ya kalau untuk melihat sih biasanya kita lihat dari bulu ya. Bulunya harus mengkilat, matanya juga apa cerah, terus respon terhadap gerakan itu cepat juga gitu. Hidungnya basah gitu. Liur tidak terlalu banyak, tidak berlebih.
apalagi ya, ya sebetulnya kalau untuk ukuran ya kita lihat dari dekat sapi gitu. Kalau misalkan kita sebagai pembeli, kalau mau melihat ukuran sapi itu memang harus masuk ke dalam kandang dan disesuaikan dengan badan kita. Kalau kita mau membandingkan sapi A dan sapi B itu dilihat saja dengan ukuran badan kita. Jadi kalau dari belakang kita lihat lebarnya selebar apa dari badan kita. Nah, kalau dari pinggir itu sepanjang apa badannya sapi itu dilihat dari rentang tangan kita. Gitu. Kalau didekati dia setinggi apa di badan kita. Gitu. Karena kalau hanya melihat dari jauh biasanya agak sulit untuk membandingkan. Oke, itu tips-tipsnya kalau misalkan teman-teman mau kurban sapi di tahun ini ya. Eh ada ada ini Bu Siti Solihah. Apa kelebihan atau kekurangan pada sapi Bali dengan sapi yang lainnya? Kalau kelebihannya ya sapi Bali itu memiliki tulang yang kecil, minim lemak, terus karena masih pure breed, masih galur murni, itu lebih resisten terhadap penyakit seperti PMK ini gitu. LSD juga lebih tahan karena memang untuk ternak-ternak apapun yang memang masih galur murni, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Kalau kekurangannya memang sapi Bali ini dari sisi ruas kakinya pendek, jadi memang terlihat sangat pendek. Pertambahan bobot badan juga hanya 0,5, 0,6 per hari gitu. Sehingga kalau dipelihara secara intensif memang bisa dikatakan kurang visible. Ya, karena pertambahan bobot badannya rendah, tapi kita memang punya pertambahan harga di Idul Adha ini, di mana sapi-sapi Bali itu memiliki rate bobot di 300 sampai 350 kilo itu lebih banyak dibanding sapi-sapi lain. Mungkin. Lebih seseg ya berarti Kang dibanding sapi-sapi lain kelihatannya kecil tapi bobotnya besar gitu. Ya betul. Ini ada lagi yang raise hand ISK. Siapa ini? Boleh namanya dengan nama asli terlebih dahulu ya, teman-teman. Iya, terima Bo- kasih, Mbak. boleh Eh, kameranya dibuka? saya tadi pakai PC, Ya, pakai PC, silakan. kamera. Mohon maaf. Diperkenalkan namanya. Ya, saya Iskandar dari Bandung. Izin bertanya ke Kang juga. Ada dua hal tadi saya mengikuti ya. Eh, Sebelumnya apresiasi ya terhadap upaya adanya farm ya, farm-farm yang ada saat ini untuk alternatif sebagai eh, apa alternatif dari impor sapi-sapi dari Australia. Ini positif sekali saya lihat. Pertanyaan saya, satu, eh, kalau untuk katakan kami dari masyarakat tertarik untuk ikut dalam skema bisnis dari yang dilakukan ini, seperti apa metode kerjasama atau investasi berupa syirkah kerjasamanya seperti apa sih? Kepingin tahu ya. Ya. Kemudian yang kedua, eh, jika calon konsumen ingin langsung membeli eh, hewan ternak ini untuk kurban, mekanismenya seperti apa gitu yang sudah dijalankan. Mungkin itu saja. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Kang Yuga boleh langsung dijawab bagaimana kalau ingin ikut berbisnis. Kalau untuk berbisnis memang kita untuk di Motekar Farm ini setiap Idul Adha memang eh, mengambil pendanaan dari luar berbentuk mudorobah di mana memang pihak investor atau Sebul Mal ini menyimpan berupa dana tidak berupa ekoran sapi gitu sehingga diputar selama kurang lebih 2 bulan dengan bagi hasil 70-30 di mana bagi hasil ini memang si investor pun ikut andil ketika terjadi kerugian. Jadi ketika bagi hasil 70-30 itu 30 untuk
investor, 70 untuk pengelola. Dan ketika terjadi kerugian pun sama. Untuk bagi kerugian itu investor 30, pengelolanya 70. Tapi untuk sampai saat ini, alhamdulillah sih, Motekar masih diinjek sama teman-teman dan saudara-saudara terdekat karena kebutuhan dana kita juga belum terlalu besar gitu. Jadi alhamdulillah masih tersupport dan belum bisa scale up karena masih, ya kalau di ternak saya masih berhati-hati gitu. Kecuali kalau misalkan mau mencoba sendiri, punya pasar, punya sumber, ya boleh diskusi di luar forum gitu. Nah, kalau untuk cara pemilihan ternak, eh, kebanyakan sih kalau pelanggan itu sebelum ternak datang ke Bandung, di mitra kita di Bali, memang kalau pelanggannya berupa masjid itu sudah pesan di harga berdasarkan patungan di masjidnya berapa. Misalkan tahun ini kita anggap 3,5 juta, sehingga sapinya yang terkumpul itu 24,5 juta. Nah, mereka itu pesan 10 ekor ya. Kita menyiapkan sapi-sapi berdasarkan eh, tren saat itu. Ya, ketika sudah kebanyakan seperti itu kalau pelanggan. Nah, kalau yang baru-baru itu biasanya dia eh, kebanyakan sih dari Google ya, atau dari media sosial, atau nonton-nonton YouTube, beberapa juga ngeliat TikTok. Mereka langsung WA atau nge-DM, minta katalog, kita kirim, pilih. Terus mereka kebanyakan sih masih datang, masih harus melihat ternaknya langsung gitu. Kebanyakan dari eh, teman-teman pelanggan yang dari media sosial itu kebanyakan setelah booking datang dan memastikan sapinya tersedia karena takut juga ya penipuan dan sebagainya gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa yang order itu titip per orang dengan program mau kurban tadi, tidak per ekor, ya kita sembelih bersama-sama di kandang, nanti didistribusikan oleh si pemesan tersebut. Ini tuh. Oke, baik Kang. Penjelasannya menarik nih tentang sapi ya. Boleh teman-teman yang ingin atau masih punya pertanyaan, masih kita buka sesi pertanyaannya. Yang mau nanya boleh? Ada 45 orang belum, masih banyak nih yang belum nanya. Apa sudah terjawab semua teman-teman? Oh, sepertinya sudah terjawab semua Kang pertanyaannya. Ini alhamdulillah ya, eh, teman-teman. eh, Tidak ada yang bertanya lagi, mungkin karena sudah terjawab dari sesi eh, tanya jawab tadi atau pertanyaannya sama. Baik, terima kasih pemateri kedua dari Motekar Farm, Kang Yuga, atas ilmunya untuk kami semua di Ikhlas ke-20 ini, Kang. Mungkin teman-teman yang punya yang berminat untuk berkurban di 2025 ini bisa ya, ada Young Farm kalau misalkan teman-teman mau kambing dan domba, dan ke Montekar kalau misalkan teman-teman mau berkurban sapi. Dan nggak lupa juga kalau misalkan teman-teman mau ikut pelatihan atau mau lebih dalam mengetahui tentang gimana sih pembudidayaan domba atau pembudidayaan kambing dan pembesaran sapi, di BPPP Bandung Barat ada pelatihannya. Ditunggu saja ya eh, di Instagram kami. Nanti kalau misalkan buka kelas, teman-teman bisa daftar di situ untuk kelas pembudidayaannya. Dan jangan lupa teman-teman mengisi evaluasi kelas ke-20, teman-teman. eh, Apabila tidak mengisi nanti kelewat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih
kepada para narasumber, Kang Rizky Prasetyadi SPTMPTS dari owner Yang Farmam dan Kang Yuga Suwarsa SPTMS owner Mantekar Farm dalam sesi kali ini. Eh, Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai host Hairnisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, teman-teman yang Ah, belum silahkan eh, kami memberikan waktu untuk mengisi terlebih dahulu. Sementara saya akan foto dari galeri ya. Untuk slide pertama, boleh dibuka kameranya terlebih dahulu. Ya, oke, kita tunggu buka dulu kamera. Siap, slide pertama, satu, dua, tiga. Yang kedua, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sesi ikhlas ke-20. Sampai jumpa di lain waktu. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi presensi